Naturalisasi itu kita mau sesuai dengan kepentingan nasional dan kalau bisa berdarah Indonesia, itu prioritasnya. Supaya mereka punya merah putih. Karena dari beberapa pemain naturalisasi yang saya bicara dari hati ke hati, saya tidak bicara, oh ini langsung naturalisasi, nggak mau. Saya bawa mereka ke sini, kita diskusi. Ya, saya juga ikut menanyakan lagi, bagaimana untuk grade A ke depan? Siapa lagi pemain yang diincar? Oh, masih ada. Pak Erik mengatakan tetap kita akan cari terus untuk bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik. Saya pikir ini suatu kabar gembira buat teman-teman semua bahwa ketua umum kita sebagai hak asasi manusia yang inklusif, di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Jadi tidak ada lagi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia yang kita proses. Dan ini merupakan sebuah Tiga darah Eropa siap menjalani proses naturalisasi. Timnas Indonesia akan berubah total di Asia. Perjalanan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tengah memasuki babak baru yang penuh dinamika. Setelah sukses membawa timnas Garuda menembus level kompetisi yang lebih tinggi di Asia, kini perhatian publik kembali tertuju pada isu naturalisasi. Kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Indonesia yang disebut tengah menyiapkan langkah besar dengan memproses 3 pemain berlabel Eropa, Joel Piru, Victor Gyökeres, dan Tiet Dalingga. Kehadiran mereka diyakini akan mengubah total peta kekuatan timnas Indonesia di level Asia, bahkan membuka jalan menuju mimpi besar tampil di Piala Dunia. Naturalisasi bukanlah hal baru bagi sepak bola Indonesia. Sudah ada sejumlah nama seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, hingga Sain Patinama yang lebih dulu bergabung lewat jalur ini. Namun, berbeda dengan generasi sebelumnya, 3 pemain yang sedang diisukan ini bukanlah sosok sembarangan. Mereka adalah striker papan atas Eropa yang bermain di Liga Elit, dengan statistik impresif yang membuat banyak negara pun mengincar. Langkah besar ini seakan menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak timnas Indonesia, memiliki penyerang kelas dunia yang bisa diandalkan di laga-laga besar. Publik pun sontak heboh, sebab rumor ini bukan hanya sekadar wacana, melainkan sudah masuk tahap serius dengan proses administrasi yang kabarnya sedang digodok oleh pihak federasi. Joel Piru adalah striker asal Belanda yang kariernya tengah menanjak di Inggris. Penampilannya bersama Leeds United di Championship musim lalu menjadi sorotan. Pemain berusia pertengahan 20-an ini memiliki insting gol luar biasa, kemampuan positioning yang matang, serta finishing klinis di kotak penalti. Piru dikenal sebagai tipikal striker modern, tak hanya bisa menunggu bola di depan, tetapi juga aktif dalam build-up permainan. Dengan tubuh proporsional dan kemampuan duel udara yang kuat, ia bisa menjadi jawaban atas kelemahan Indonesia yang kerap kesulitan mencetak gol lewat skema direct play. Nama berikutnya, Victor Gyökeres, sudah tak asing lagi bagi pecinta sepak bola Eropa. Striker asal Swedia ini tampil mengerikan bersama Sporting CP di Liga Portugal. Musim lalu ia menjadi top scorer klub dan salah satu striker paling produktif di Eropa. Postur tubuh yang menjulang tinggi, kekuatan fisik yang luar biasa, serta kecepatan membuat Gyökeres dijuluki striker komplit. Andai benar bergabung ke timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi, ini bisa menjadi transfer kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola nasional. Gyökeres memiliki kualitas yang sejajar dengan striker kelas dunia. Keberadaannya akan membuat Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata, karena lini depan Garuda akan dihuni predator berkelas Eropa. Nama terakhir, Tiet Dalingga, adalah penyerang muda berbakat yang meniti karir di Belanda. Bermain di kompetisi Eredivisie, ia dikenal sebagai striker pekerja keras dengan kemampuan adaptasi luar biasa. Meski usianya masih relatif muda dibanding Piru dan Gyökeres, Dalingga memiliki prospek jangka panjang untuk menjadi andalan Indonesia. Dalingga bisa menjadi opsi penting sebagai pelapis sekaligus penerus. Dengan skill teknik, kecepatan, dan naluri gol yang mulai terasa, ia berpotensi menjadi striker masa depan Garuda. Publik menilai, kehadirannya akan membuat lini depan Indonesia semakin variatif. Ada striker target man, striker finisher,
hingga striker mobile yang bisa membuka ruang. Jika benar ketiga pemain ini resmi dinaturalisasi, maka transformasi besar akan terjadi pada timnas Indonesia. Bayangkan sebuah skenario, lini depan Indonesia dihuni oleh Piru dan Gyökeres, dengan Dalingga sebagai alternatif. Ditambah dukungan lini tengah kreatif yang sudah ada seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, hingga Tom Haye, serta pertahanan yang semakin solid dengan Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Elkan Bagot, maka kekuatan Indonesia akan melonjak tajam. Di level Asia Tenggara, jelas Garuda akan menjadi tim yang sangat ditakuti. Bahkan di level Asia, Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Arab Saudi. Tentu ini bukan sekadar mimpi kosong, karena kualitas individu yang didatangkan benar-benar berlabel internasional. Meski terdengar sangat menjanjikan, langkah naturalisasi 3 pemain Eropa ini tidak lepas dari tantangan. Pertama adalah proses administrasi dan regulasi. Naturalisasi membutuhkan persetujuan pemerintah, DPR, hingga dokumen resmi yang memakan waktu. Kedua, adaptasi budaya dan lingkungan. Bermain untuk Indonesia berarti mereka harus siap beradaptasi dengan iklim, gaya hidup, serta atmosfer sepak bola Asia yang berbeda jauh dari Eropa. Selain itu, ada pula perdebatan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sebagian pihak mendukung langkah ini demi memperkuat timnas, namun sebagian lain khawatir talenta lokal akan tersisih. Namun, bila dikelola dengan bijak, keberadaan pemain naturalisasi justru bisa mengangkat kualitas pemain lokal. Mereka bisa belajar langsung dari pemain kelas dunia, meningkatkan standar latihan, hingga menambah pengalaman internasional. Dukungan masyarakat tampak begitu besar. Setiap kali isu naturalisasi muncul, media sosial langsung ramai dengan diskusi. Banyak fans Garuda yang berharap agar kabar ini benar-benar terwujud. Mereka membayangkan atmosfer Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi sorakan saat Piru, Gyökeres, dan Dalingga mencetak gol. Tidak hanya itu, mimpi besar menuju Piala Dunia 2026 pun semakin nyata. Dengan sistem kualifikasi baru yang memberi peluang lebih banyak negara Asia, Indonesia memiliki kans besar bila diperkuat oleh penyerang kelas dunia. Harapan publik kini tertuju pada PSSI dan pemerintah agar proses naturalisasi bisa berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Jika proyek besar ini sukses, maka Indonesia akan mencatat sejarah baru. Naturalisasi bukan lagi sekadar mendatangkan pemain keturunan, tetapi juga merekrut pemain kelas dunia yang siap mengorbankan karir internasional demi membela Merah Putih. Ini akan memberi pesan kuat kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit dan serius mengejar prestasi. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat, naturalisasi keturunan, dan tambahan tenaga kelas dunia seperti Piru, Gyökeres, serta Dalingga, masa depan timnas terlihat cerah. Publik pun boleh bermimpi lebih tinggi.